Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari penggeledahan rumah dalam perkara pidana. Di dalam perkara pidana, sering ada benda kejahatan yang disimpan dalam rumahnya sendiri, yang sering disimpan di rumahnya. Antara lain biasanya yang sering disimpan di rumahnya itu adalah narkoba, barang hasil pencurian, yang disimpan di rumahnya, di dalam kamarnya itu suka disimpan. Di pojok-pojok disimpan barang-barang yang terlarang, yang hasil kejahatan yang lakukannya tersebut. Polisi atau pihak yang berwajib ada mendapat informasi bahwa barang kejahatan yang disimpan dalam rumahnya bisa diperoleh dari si terdakwa itu sendiri, bisa diperoleh dari masyarakat. Pada saat pemeriksaan terdakwa itu ditanya di mana narkoba yang dibelinya tersebut. Terpaksa dia bilang, saya simpan dalam rumah saya. Dengan pengakuannya tersebut, maka rumahnya dilakukan penggeledahan. Lalu polisi atau pihak yang berwajib melakukan penggeledahan, tetapi sebelum dilakukan penggeledahan, polisi atau pihak yang berwajib menyiapkan surat perintah penggeledahan dari atasannya. Jadi harus mempersiapkan dulu surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan oleh atasannya. Pada saat melaksanakan penggeledahan tersebut, mendatangi rumah yang ditentukan tersebut. Dan sebelum dia ke rumah tersebut, biasanya polisi atau pihak berwajib mendatangi dulu ke lurah atau kepala desa atau RT RW setempat layak yang menyatakan supaya membawa 2 orang untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Lalu penggeledahan tersebut dilakukan yang disaksikan oleh 2 orang. Kemana polisi tersebut di dalam rumah tersebut diikuti oleh 2 orang saksi tersebut. Jadi kemudian nanti apa barang diambil sudah ditetapkan. Jadi penggeledahan hanya mengambil barang yang terkait dengan perbuatan kejahatan yang dilakukannya. Dan tidak boleh mengambil barang yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan. Barang yang digeledah atau yang diambil oleh polisi tersebut dibuat berita acaranya yang ditandatangani oleh polisi atau pihak berwajib, baik pemilik rumah juga ikut menandatangani dan 2 orang saksi tadi ikut menandatangani bahwa benar yang digeledah itu atau barang yang diambil tersebut hanya barang yang sudah dicantumkan dalam berita acara tersebut. Dan juga tidak ada lagi keraguan, tidak ada yang lainnya itu. Yaitu yang saya bilang penggeledahan itu harus ada aturannya. Aturannya itu ada. Jadi tidak boleh kita sembarangan melakukan penggeledahan. Apalagi nanti ada orang yang tidak baik, pura-pura dia membawa surat perintah menggeledah, diambil barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan. Padahal dalam penggeledahan tersebut harus ada saksinya minimal 2 orang. Makanya sebelum penggeledahan itu dilakukan, mereka mendatangi dulu kepala desa atau kelurahan untuk minta dibantu dengan 2 orang. 2 orang ini gunanya untuk sebagai saksi untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Setelah lengkap semua itu, mereka menuju rumah itu melakukan penggeledahan. Lalu dicarilah barang tersebut di mana dia simpan. Dan kemana si penggeledah itu berpergi, kedua saksi ini harus ikut dan harus melihatnya secara langsung. Tidak boleh pura-pura. Jangan nanti penggeledahan itu si saksinya tinggal di ruang tunggu, padahal polisinya masuk ke ruang tempat tidurnya, ruang kamarnya tidak boleh itu. Jadi polisi masuk ke kamar tidurnya, ikut juga 2 orang saksi ikut, maupun kemana si penggeledah itu berkeliling rumah itu harus diikuti oleh si saksi tersebut, dilihat barang apa saja yang digeledah. Setelah barang itu digeledah nanti,
akan dibuat berita acaranya. Berita acaranya itu barang yang diambil tersebut sudah benar itu. Kalau sudah benar, maka polisi menandatangani berita acara tersebut. Si pemilik rumah juga menandatanganinya, dan juga kedua saksi tersebut juga ikut menandatanganinya agar tidak terjadi permasalahan nanti ada dugaannya. Jangan sampai nanti si pihak yang berwajib itu mengambil barang yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan tersebut. Jadi semuanya barang yang digeledah itu harus ada hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan. Dan itu nanti dijadikan barang bukti di muka pengadilan. Jadi nanti di pengadilan nanti dibuktikan. Biasanya kalau hakim nanti memutuskannya itu, kalau dia barang narkoba atau barang-barang kejahatan lainnya, biasanya dirampas untuk dimusnahkan itu di muka pengadilan itu, supaya dimusnahkan, tidak dikembalikan kepada terdakwa. Jadi itulah saya lihat. Umpamanya juga ada sepeda motor yang dicuri, disimpan di rumahnya, ternyata setelah digeledah diambil sepeda motor tersebut. Kemudian nanti dalam putusan hakim, mungkin nanti sepeda motor itu dikembalikan kepada pihak yang berhak. Sepeda motor siapa itu? Dikembalikan nanti ke sana. Tidak dirampas untuk negara itu. Dikembalikan kepada pihak yang berhak. Ya itulah saya lihat. Jadi yang digeledah itu, rumah itu harus ada dua saksinya. Harus ada dua saksinya. Dan juga barang yang digeledah itu harus dibuat berita acaranya dan juga ditandatangani oleh polisi atau pihak yang berwajib, ataupun si pemilik rumah ikut menandatangani dan dua saksi tersebut ikut menandatanganinya. Sekian dan terima kasih.